Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang Timnas Indonesia, tapi tentu bukan tentang pertandingan dari Timnas Indonesia, karena masih bulan Juni nanti baru Timnas Indonesia akan bermain melawan China dan juga Jepang yang merupakan dua pertandingan sisa di round 3 fase grup yang merupakan dua pertandingan yang krusial bagi Timnas Indonesia untuk menentukan langkah minimal lolos ke round 4 babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Tapi yang ingin saya bahas adalah tentang rencana penambahan pemain diaspora untuk skuad tim nasional Indonesia. Apakah itu di level senior atau juga di level U17. Tapi sebelum saya memberikan sudut pandang saya, pertama-tama saya ingin menjelaskan kepada teman-teman betapa pentingnya para pemain diaspora Indonesia atau para pemain keturunan Indonesia yang sekarang bermain di luar negeri. Karena dengan hadirnya mereka di skuad tim nasional Indonesia, khususnya di Timnas Indonesia Senior, maka kita bisa melihat perubahan yang signifikan. Artinya juga akan memudahkan sang pelatih siapapun itu untuk bisa meramu strategi serta meracik taktiknya untuk bisa membuat para pemain itu bermain dengan level permainan yang tinggi. Karena seperti yang kita ketahui, para pemain yang bermain di luar negeri ini dan juga yang dibina di luar negeri tentu punya level permainan yang jauh lebih baik daripada para pemain yang bermain di kompetisi domestik untuk saat ini. Tapi tentu yang kita harapkan dengan hadirnya para pemain diaspora akan juga meningkatkan level permainan dari para pemain kita yang sekarang masih bermain di kompetisi domestik. Karena itulah salah satu manfaatnya dengan hadirnya begitu banyak pemain diaspora Indonesia di skuad tim nasional Indonesia. Artinya jika ada rencana untuk menambah pemain baru, maka saya pikir tidak ada salahnya. Tapi yang saya baca beritanya kemarin, saya baru baca berita ini kemarin teman-teman, yang sudah rame di hampir semua media digital, bahwa ada pernyataan dari Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir bahwa untuk saat ini belum ada rencana penambahan pemain di level senior. Namun tentu yang dia berharap bahwa sang pelatih yaitu Patrick Kluivert bisa memanfaatkan sumber daya pemain yang sekarang sudah berada di dalam skuad. Dan pada saat saya membaca berita ini, awalnya saya agak kaget, loh kenapa gak ada penambahan pemain? Bukannya sebelumnya ya, yang saya ikuti pemberitaannya ada begitu banyak rumor yang beredar bahwa kemungkinan akan ada tambahan 3 pemain, mungkin nanti akan ada tambahan 2 pemain. Tapi sekarang pada saat Pak Erick Thohir mengatakan belum ada rencana, bukan artinya tidak ada rencana, tapi untuk saat ini belum ada rencana, saya pikir ini sebetulnya adalah kabar baik juga. Kenapa kabar baik teman-teman? Karena sekarang kalau kita perhatikan materi pemain di skuad tim nasional Indonesia, sebetulnya sekarang tim nasional Indonesia sudah punya apa yang namanya kedalaman skuad. Kita mulai dulu dari posisi penjaga gawang. Ada Martin Paes, ada Emil Audero. Jika Martin Paes tidak bisa bermain, maka tentu Emil Audero yang akan diberikan kesempatan untuk tampil. Apalagi kita tahu lawan China nanti Martin Paes tidak bisa turun. Maka berarti Emil Audero yang akan bermain sebagai starter. Dan seandainya Martin Paes dan juga Emil Audero itu tidak bisa tampil, maka masih ada Hernando Ari yang kita tahu performanya cukup baik juga, karena juga dia adalah penjaga gawang yang syarat berpengalaman meskipun tentu levelnya berbeda jauh dengan Martin Paes atau juga Emil Audero. Di lini pertahanan sudah ada begitu banyak pemain yang bisa bermain. Mulai dari Nathan Choaon, kemudian ada Justin Hubner, ada juga Jordi Amat, ada juga J. Itzes, ada juga Sandy Walsh yang bisa bermain ya di lini pertahanan. Ada juga Kelvin Verdong. Jadi pilihannya sudah banyak. Masih ada juga Shane Patinama yang kita tahu sekarang sudah sulit mendapatkan tempat karena ya persaingannya memang ketat. Kita geser ke tengah sekarang kita sudah punya Joey Pelupessy, luar biasa pemain ini. Pemain yang menurut saya underrated, tidak banyak orang yang membicarakan tentang Joey sebelumnya, tapi dia merupakan pemain yang sangat penting di pertandingan melawan Bahrain, memberikan bala bantuan kepada Tom Hay. Tom Hay sendiri kita tahu adalah pemain yang tidak tergantikan di starting lineup karena dia punya visi yang baik, walaupun ya saya bisa melihat lah bahwa pada saat bermain di GBK atau di tanah air memang sulit ya bagi Tom Hay untuk bisa bermain 90 menit full, ya karena memang cuacanya beda total dengan apa yang dia rasakan di Belanda. Tapi tetap dia adalah pemain yang banyak memberikan supply bola yang akurat, dan dengan adanya Joey itu memungkinkan dia untuk lebih fokus memberikan supply bola secara progresif ke lini depan. Kemudian kita tahu di sayap juga sudah ada pemain seperti Eliano yang bisa bermain, ada Kevin Dix juga.
Dan di depan kalau kita geser sekarang kita sudah punya Oli Romani, kita tahu pemain yang bisa mencetak 2 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Masih ada Rafael Struijk, ada Marcelino Ferdinand yang bisa bermain di depan. Nah tapi bisa juga nanti kalau di depan ini, lini depan ya, kalau mungkin nanti ada pemain yang punya potensi yang baik, bisa juga nanti pemain tersebut akan coba dibicarakan untuk menjadi bagian dari skuad tim nasional Indonesia. Karena ya sebetulnya kalau di depan ini yang saya khawatir kalau seandainya Oli Romani ini tidak bisa tampil. Ya memang masih ada Rafael Struijk, tapi kalau dari segi produktivitas ya tentulah Oli Romani kan lebih baik. Ada Ragnar Oratmangun juga. Jadi sebetulnya pilihannya untuk saat ini banyak, tapi mungkin ke depan, mungkin setelah 2 pertandingan nanti di bulan Juni ya, dan Indonesia bisa terus melaju minimal ke round 4 ya kan. Nah, maka saya pikir bisa juga nanti akan ada rencana untuk penambahan pemain. Tapi saya pikir dengan pemain yang sekarang ada juga sebetulnya ini juga sudah cukup baik bagi Patrick Kluivert, karena tentu dia sudah bisa melihat performa dari para pemain dalam 2 pertandingan terakhir. Ini sudah lebih dari cukup. Artinya, dia sudah bisa melihat apa kelemahan di pertandingan melawan Australia, apa yang menjadi kekuatan dari timnas kita, yaitu counter attack, sehingga itu yang dia pakai di pertandingan melawan Bahrain dan itu berhasil. Kemudian lawan Bahrain sebetulnya masih ada kelemahan di lini pertahanan kita karena beberapa kali bisa ditembus oleh para pemain Bahrain. Artinya di tengah harus lebih kuat lagi dalam melakukan pressing. Maka itu pada saat Ricky Kambuaya masuk, dia juga sempat memberikan gangguan ke ruang pertahanan Bahrain karena dia juga pintar dalam merancang sebuah proses counter attack. Ricky Kambuaya juga adalah pemain yang bagus. Dan kita lihat dengan begitu banyak pemain diaspora, para pemain kita yang bermain di kompetisi domestik juga performanya terangkat. Nah, artinya mental mereka juga semakin baik karena mereka sadar mereka bermain dengan pemain-pemain yang memang level permainannya bagus. Tapi sekarang kan kita juga menunggu nih, apakah di level U17 akan ada penambahan pemain. Ya, saya pikir jika ada pemain yang punya potensi yang bagus tentu akan ditambah. Pasti. Tapi kan ya sebelumnya juga kita lihat kan yang dicari ternyata yang dapat cuma Lucas Lee kalau nggak salah sebelumnya, dan Matthew Baker. Lucas Lee ternyata tidak bisa ikut untuk Piala Asia U17 dan ternyata Matthew Baker luar biasa kan pemain ini. Matthew Baker beberapa kali dia bisa memberikan umpan-umpan kunci dari ruang pertahanan timnas Indonesia U17. Justru saya pikir lebih baik nih di timnas Indonesia U17 nih ditambah nih pemain diaspora jika ada, karena kan nggak segampang itu. Memang kita ingin tarik si A, tarik si B, tarik si C, tapi kan kembali lagi kepada sang pemain, dia punya niat yang baik atau enggak, dia punya niat yang tulus atau tidak untuk membela timnas Indonesia. Karena ini kan bukan membeli pemain, tapi mengajak pemain tersebut diskusi dan bicara tentang proyek dari tim nasional Indonesia. Dan saya pikir dalam hal ini Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir adalah sosok yang memang tepat. Dan saya yakinlah ada juga peran dari Pak Erick Thohir sehingga para pemain diaspora Indonesia ini juga mau gabung ke timnas Indonesia, karena tidak mudah untuk bisa membuat mereka yakin dengan kemampuan dari timnas Indonesia itu jika mereka ikut bermain untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Dan tentu kita tahu bagi semua pemain, siapapun pemain itu yang namanya pemain profesional, kita tahu bahwa salah satu keberhasilan mereka adalah yang pertama jika mereka bisa membela timnas mereka, dan yang kedua jika mereka bisa membawa timnas mereka itu lolos ke Piala Dunia. Untuk menjadi juara itu nanti dipikirkan, tapi yang penting bisa bawa lolos ke Piala Dunia itu sudah merupakan pencapaian yang luar biasa bagi seorang pemain profesional. Tapi lagi-lagi nih kita harus ingat bahwa nanti akan ada juga pertandingan-pertandingan dari timnas Indonesia U23. Nah di sini saya tahu bahwa pasti Jan Schraven akan dipanggil menjadi bagian. Nah kita juga lagi tunggu nih Mauro Zylstra gimana nih, karena kan Mauro sebelumnya sudah mengatakan bahwa dokumennya telah diberikan kepada PSSI. Dia juga sedang menunggu kan proses lanjutan. Nah, saya pikir Mauro ini juga pemain yang bagus. Usianya juga masih muda, ya. Dan targetnya, seingat saya, adalah agar timnas Indonesia U23 itu bisa lolos ke Olimpiade. Nah, artinya perlu juga nih striker seperti Zylstra untuk timnas Indonesia U23 yang akan bermain kalau nggak salah di bulan September ya, lupa saya. Tapi sebelumnya ada SEA Games kan. Nah SEA Games ini kan bukan termasuk kalender FIFA. Jadi belum tentu juga para pemain diaspora nanti akan bisa ikut, kecuali nanti mainnya pada saat memang mereka tidak bermain di kompetisi. Dan kalau nggak salah Jan Schraven itu sudah mendapatkan lisensi kepelatihan ya. Kalau nggak salah lisensi kepelatihan B ya. Kalau nggak salah ya. Jadi hebat juga ini Jan Schraven. Artinya dia juga sambil belajar apa yang namanya strategi dan taktik. Nah ini mindset yang luar biasa dari Jan Schraven. Dan ya saya harapkan dia juga nanti bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia U23. Dan nantinya bisa juga ke senior, ya kan? Biar ada juga pelapisnya bagi Oli Romani dan juga Rafael Struijk dan
ada Ramadan Sananta, cuma Ramadan tidak bermain begitu baik ya. Ini menjadi masalah bagi dia pada saat dia membela timnas Indonesia. Kalau untuk level klub, ya bagus-bagus saja. Jadi itu yang selalu saya katakan, bahwa jangan membandingkan performa pemain di level klub dan juga di timnas. Ada pemain yang di level klub itu bagus, ternyata di timnas tidak bisa perform. Dan ada juga yang sebaliknya, di timnasnya bagus, di klubnya biasa-biasa saja. Nah, artinya ini kembali lagi kepada jajaran pelatih nih, untuk bisa menganalisa bagaimana performa dari para pemain dari satu pekan ke pekan lainnya di klub, dan kemudian pada saat mereka bermain di tim nasional Indonesia. Tapi yang lebih penting lagi, bagaimana caranya para pemain yang bermain di kompetisi domestik ini juga bisa improve. Seperti yang kita melihat di pertandingan melawan Bahrain, Rizky Ridho mainnya memang seperti biasa, luar biasa. Marcelino mainnya bagus. Ya kan, Ricky Kambuaya seperti yang tadi saya katakan luar biasa. Ya artinya juga perlu banyak pemain-pemain yang bermain di kompetisi domestik ini juga ikut naik performanya. Dan tentunya bagi timnas Indonesia U17 ya nanti di Piala Dunia tentu situasinya beda jauh. Memang kita belum tahu nanti satu grup dengan tim mana saja, tapi bedalah karena tim-tim raksasa kan akan bermain. Belum lagi nanti tim dari Amerika Latin, ya kan, dari Amerika Selatan, ya maksud saya Amerika Selatan. Kemudian dari Eropa. Ya akan berat, dan memang ya targetnya bukan untuk menjadi juara, tapi ya paling tidak kan bisa juga memberikan perlawanan. Iya dong, apalagi pertama kali kan timnas Indonesia U17 ini lolos ke Piala Dunia melalui jalur kualifikasi. Tapi teman-teman, bisa saja nanti tiba-tiba ada gebrakan dari PSSI pada saat nanti mungkin ada pemain yang memang grade A tiba-tiba punya niat untuk membela timnas Indonesia dan nanti tiba-tiba muncul di Jakarta, ya kan, kita tidak akan pernah tahu. Tapi ya saya pikir jika memang mau memanfaatkan pemain yang ada, itu juga sudah bagus. Karena juga pelatih Patrick Kluivert sudah melihat performa dari para pemain di 2 pertandingan terakhir. Tentulah dia juga punya tim yang bagus, yang bisa nanti menentukan starting lineup di pertandingan melawan China yang sangat penting. Indonesia harus menang, dan kemudian tentunya melawan Jepang. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.